Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Mari kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Tadi kita sudah berdoa. Selanjutnya Ibu Guru akan mengecek kehadirannya. Hari ini hadir semua? Ya. Kalau begitu berdiri, Ibu memeriksa dulu kerapiannya. Bajunya sudah rapi semua ya. Boleh duduk kembali ya. Sebelum kita masuk pada pelajaran, terlebih dahulu kita ice breaking dulu ya. Ya. 1, tepuk 2, tepuk 3, silakan duduk. Kita siap untuk belajar? Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, siswa memahami konsep iman kepada malaikat. Ketiga, mampu menerapkan Nah, sebelum kita masuk, Bu Guru ada pertanyaan. Pertanyaannya itu, apakah anak-anak tahu nama-nama malaikat yang wajib diimani? Saya tahu. Fadila. Malaikat langit, malaikat akhir, malaikat balik, dan malaikat tiba. Berikutnya, menurut anak-anak, apa perbedaan malaikat dan manusia? Muazia. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan dari cahaya, tidak makan dan tidak minum, aku dan ada yang durhaka, diciptakan dari tanah, makan dan minum, baru kasat mata dan berjenis kelamin. Ya, jadi itu perbedaan malaikat dan manusia. Kalau malaikat itu patuh dan taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka. Terus, malaikat diciptakan dari cahaya. Manusia dari tanah. Ya, memahami konsep iman kepada malaikat. Apa itu iman kepada malaikat? Kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang menjalankan perintah Allah tanpa pernah membangkang. Berikutnya kita mampu menjelaskan nama-nama dan tugas malaikat. Nah, tadi kan kita sudah sebut nama-namanya. Tugas-tugasnya belum ya? Perhatikan tugas malaikat ya, dan juga nama-namanya. Di situ malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu. Terus malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga ya. Ya, jadi itu nama-nama malaikat yang wajib kita imani beserta tugas-tugasnya. Kita harus meyakini bahwa adanya malaikat ya. Dengan adanya malaikat maka kita selalu merasa terawasi ya. Contohnya seperti apa? Saling membantu, bersedekah, sholat, puasa, ya, terus zakat, mengaji, ya. Jadi itu wajib kita lakukan. Ketika malaikat Israel menghampiri kita pada saat
kita diambil nyawanya kita itu tidak sakit ya. Orang yang sakaratul maut itu sakit. Hanya kita tidak rasakannya, kita hanya lihat saja. Ya, jadi kita harus selalu berdoa. Intinya kita selalu berbuat kebaikannya. Nah, ketika kita misalnya melakukan hal-hal buruk ya, maka ingat sebelum kamu melakukan hal itu, ingat bahwa kamu itu tidak sendirian. Kenapa tidak sendirian? Padahal kamu misalnya jalan sendiri. Karena ada malaikat yang mengawasi kita. Nah, jadi itu penerapan iman kepada malaikat di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita ada masalah yang harus kita selesaikan. Bagaimana jika seseorang tidak percaya pada keberadaan malaikat dan apa dampaknya terhadap perilaku dan kehidupan? Ya, coba Asri Kandita. Jika seseorang tidak percaya, empat pandangan yang terbatas terhadap kehidupan akibat caranya. Satu, menjelaskan bahwa kepercayaan pada malaikat adalah bagian dari keimanan yang mendalam dan bertujuan untuk membantu perilaku mulia. Dua, dengan Bisa berikan atau selesaikan masalah yang saya berikan. Pentingnya memahami konsep iman kepada malaikat itu ya dalam kehidupan sehari-hari, karena itu untuk kebaikan kita sendiri. Terus apapun yang kita lakukan harus serba hati-hati ya. Tinggalkan yang buruk, lakukan yang baik. Kita bagi kelompok, di situ ada kelompok 1, 2, dan 3. Di dalam kegiatan kelompok kita, jadi kalian diskusikan apa itu definisi iman kepada malaikat untuk kelompok 1, terus kelompok 2 nama-nama dan tugas-tugasnya ya. Untuk kelompok 3 relevansi iman kepada malaikat ya. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Ayo. Nah, selanjutnya kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan membacakan oleh Linda Yukarista. Berikut adalah nama-nama malaikat yang wajib diketahui beserta tugas-tugasnya. Hasil diskusi tadi tentang definisi iman kepada malaikat. Ya, jadi terus apa lagi? Malik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini saya akan menjelaskan kesimpulan yang saya ambil pada pembelajaran hari ini. Ya. Mengenai nama-nama dan tugas malaikat Allah. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi Rasul. Malaikat Mikail bertugas sebagai mengatur kesejahteraan hidup seperti mengatur. Terima kasih. Terus kelompok satu ada yang bisa menarik kesimpulan atas materi kita hari ini tentang iman kepada malaikat? Ya, coba siapa? Muazia. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu fungsi iman kepada malaikat. Satu, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta segala makhluk. Ya. Dua, mendorong untuk selalu berbuat kebaikan. Untuk kesimpulan kita hari ini tuh tentang iman kepada malaikat, kita harus selalu mengingat apa yang harus kita lakukan ya. Jadi terutama kita harus mengingat tugas-tugas malaikat itu ya dalam kehidupan kita sehari-hari itu harus kita terapkan. Karena ingat yang mencatat amal baik kita itu adalah malaikat raqib dan atid ya, yang selalu mengawasi kita dimanapun kita berada ya. Jadi untuk materi kita hari ini bagaimana? Apa sudah sesuai dengan materi yang diajarkan? Ya. Bagaimana perasaannya? Senang. Ya, jadi untuk pelajaran kita ke depan yaitu memberikan tugas di rumah ya. Lalu untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang ghibah ya dan tabayun. Iya. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dan sebelum kita akhiri kita membaca doa ya. Iya. Kepada ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Kita belajar, kita berdoa, doa dimulai. Doa selesai. Iya. Jadi sebelum kita akhiri materi kita hari ini, Ibu Guru harap agar kalian itu kedepannya lebih baik, terus selalu mengerjakan hal-hal baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Karena ingat, setiap kita melangkah, setiap kita bergerak, selalu ada yang mengawasi kita ya. Selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada malaikat pencatat amal baik dan amal buruk ya. Ya, jadi kita harus mengimani malaikat yang wajib kita imani itu yang sudah dipelajari tadi 10 ya. Terus kita harus terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Iya. Jadi untuk hari ini saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah kita berdoa, guru lanjut mengecek hadirannya. Zakia, Alvin, hadir semua hari ini ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berselawat dulu ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Siap menerima pelajaran? Ya. Nah, materi kita hari ini itu tentang iman kepada malaikat. Kenapa kita selalu risih jika berbuat sesuatu yang melanggar? Nabila? Jika pelanggaran kita berdampak pada orang lain, rasa risih dapat timbul karena kita menyadari bahwa tindakan tersebut mungkin menyakitkan atau kesejahteraan orang lain. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik itu harus menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupannya. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Iman kepada malaikat dengan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu meningkatkan kesadaran dan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya iman kepada malaikat. Jadi kita harus selalu berbuat baik ya, terus berdoa, pendidikan karakter sejak dini. Jadi kita harus sudah memiliki sifat-sifat yang kita itu baik. Nah, selanjutnya kita akan bermain game ya. Ya. Di situ permainannya mencocokkan ya. Jibril menyampaikan wahyu, Mikael membagi rezeki, Israfil menat terampet sangkakala, Ridwan menjaga pintu surga. Terima kasih kepada kelompok 3 atas hasil presentasi yang disampaikan. Setelah kita mempelajari materi iman kepada malaikat, apa ada yang bisa memberikan kesimpulan pada pelajaran kita hari ini?
Dari materi pembelajaran hari ini, saya dapat menarik kesimpulan mengenai sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat yaitu: pertama, malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Kedua, malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Keempat, malaikat tidak makan, minum, atau tidur. Kelima, malaikat tidak menikah dan tidak memiliki keturunan. Keenam, malaikat mampu berubah wujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sifat-sifat malaikat yang dapat saya simpulkan dari materi pelajaran hari ini. Baik, terima kasih kepada Zahra. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Zakia untuk menarik kesimpulan pada pelajaran kita hari ini. Dari materi hari ini, saya dapat menarik kesimpulan mengenai pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Jadi kesimpulan pada materi kita hari ini tentang iman kepada malaikat merupakan rukun iman kedua dalam Islam yang wajib kita yakini oleh setiap muslim. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, tidak memiliki sifat ketuhanan, dan senantiasa taat kepadanya tanpa bermaksiat. Beriman kepada malaikat itu meliputi keyakinan terhadap yang pertama itu keberadaan malaikat, karena malaikat makhluk nyata meskipun tidak kasat mata. Sebagian nama-nama malaikat sebagian nama-nama malaikat yang diketahui seperti Jibril, Mikail, Israfil, dan Malik. Tugas malaikat: setiap malaikat memiliki tugas khusus seperti menyampaikan wahyu, mencatat amal perbuatan, menjaga manusia, dan meniup sangkakala. Malaikat juga memiliki sifat-sifat: tidak makan, minum, tidak memiliki keinginan seperti manusia. Ya, jadi beriman kepada malaikat mengajarkan kita untuk menyadari kehadiran malaikat yang mencatat amal baik dan buruk, meningkatkan ketaatan kepada Allah sebagaimana malaikat senantiasa patuh kepadanya, menguatkan keyakinan akan adanya kehidupan akhirat karena tugas malaikat berkaitan dengan persiapan menuju hari pembalasan. Nah, dengan ini iman kepada malaikat seorang muslim diharapkan dapat menjaga amal perbuatannya, meningkat ketakwaan, dan semakin yakin terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah nama malaikat yang bertugas meniup terompet sangkakala? Malaikat yang bertugas meniup terompet sangkakala adalah malaikat Israfil. Iya, jadi malaikat yang bertugas meniup terompet sangkakala adalah malaikat Israfil. Nah, untuk hari ini apa kalian merasa senang dengan pelajaran kita hari ini? Iya, Bu. Mengapa kamu merasa senang dengan pelajaran kita hari ini? Karena kita dapat mengetahui sifat-sifat para malaikat. Ya, jadi untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini, dan minggu depan kita akan belajar tentang tabayunnya dan ghibah. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran, kita berdoa. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.